Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Siva Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai produksi media visual digital pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Pitono dan Bu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran Penmas. Itu dia pembukaan dari saya. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengambil insight yang berguna untuk mengembangkan ide-ide baru yang lebih kreatif ke depannya. Selamat menonton, enjoy! Nah, kita masuk ke topik awal nih, yaitu pengenalan dari media visual pembelajaran. Jadi, ini merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual itu dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, jadi media visual ini dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep, atau data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Jadi, konsep ini berakar pada pemahaman bahwa manusia itu cenderung memproses dan memahami informasi visual lebih cepat dan lebih efektif daripada teks atau informasi secara verbal saja. Nah, selanjutnya apa saja sih tujuan dari kita mengenal media visual pembelajaran ini? Yang pertama ada memperkaya pengalaman belajar. Jadi, media visual ini dapat membantu membuat materi pelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, yang dimana ini dapat meningkatkan motivasi belajar para warga belajar. Selanjutnya ada memudahkan pemahaman. Jadi, kompleksitas konsep atau proses itu dapat disederhanakan melalui visualisasi yang dimana ini membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Lalu ada mendukung berbagai gaya belajar. Jadi dengan penggunaan media visual ini itu dapat mendukung warga belajar dengan gaya belajar yang visual serta memberikan variasi bagi mereka yang mungkin lebih cenderung ke gaya belajar lain seperti auditori atau kinestetik. Yang terakhir ada meningkatkan retensi. Jadi informasi yang disajikan secara visual itu seringkali lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan melalui kata-kata atau tulisan saja. Nah, selanjutnya apa saja sih komponen-komponen dari media visual pembelajaran? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada gambar dan foto. Nah, ini dapat digunakan untuk menunjukkan contoh nyata atau suatu proses yang dimana untuk menyampaikan suasana dan emosi para warga belajar. Lalu yang kedua ada diagram dan grafik yang dimana ini berguna untuk meringkas data atau menunjukkan hubungan antar elemen. Lalu selanjutnya animasi dan video. Nah, ini sangat efektif untuk menjelaskan proses yang bergerak atau berubah seiring waktu. Nah, ini bisa berguna juga untuk menyajikan sebuah narasi atau studi kasus. Lalu ada infografis dan slide presentasi. Dua aspek ini tuh berguna untuk menggabungkan teks, gambar, dan data dalam format yang ringkas dan menarik. Yang dimana ini untuk menyampaikan ringkasan informasi atau statistik. Dan juga ini bisa memfasilitasi penyampaian informasi yang terstruktur melalui kombinasi teks, gambar, dan elemen visual lainnya. Lalu ada pengenalan media visual pembelajaran secara spesifik. Di antaranya ada media instruksional visual digital dan media instruksional visual digital berbasis workbook. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu contoh dan manfaat dari media instruksional visual digital. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat ya. Yang pertama ada video edukasi, lalu ada animasi dan simulasi, kemudian ada infografik, lalu ada presentasi digital, e-book dan materi, pembelajaran digital lainnya, lalu ada aplikasi edukasi. Nah, selanjutnya apa saja sih manfaat dari media instruksional visual digital? Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan. Jadi visual yang menarik itu dapat menarik perhatian para peserta didik dan menjaga mereka terlibat dengan materi. Kemudian ada memfasilitasi pemahaman. Nah, jadi visualisasi konsep ini dapat membantu dalam memecahkan kompleksitas dan meningkatkan pemahaman. Kemudian ada mendukung gaya belajar yang beragam. Jadi media visual digital ini mendukung berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian ada interaktivitas. Jadi media digital ini sering menyertakan elemen interaktif yang dimana memungkinkan pengguna itu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan manfaat dari media instructional visual digital berbasis workbook. Yang pertama ada karakteristik dari media instructional visual digital berbasis workbook. Apa saja sih? Yang pertama ada interaktivitas. Jadi, interaktivitas ini pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui tindakan seperti klik, geser, atau jawab kuis yang dimana ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Lalu ada visual menarik. Nah, ini bisa menggunakan grafis, foto, animasi, dan video. Ini berguna untuk memvisualisasikan konsep dan informasi, yang dimana membantu memperjelas materi pelajaran dan meningkatkan pemahaman para warga belajar. Kemudian ada kustomisasi. Jadi, konten ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu, yang dimana memungkinkan untuk bergerak pada kecepatan mereka sendiri dan mengeksplorasi area yang menarik bagi mereka. Selanjutnya ada feedback instan. Seringkali workbook interaktif ini menyediakan umpan balik segera terhadap jawaban atau pilihan pengguna, yang dimana memungkinkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyesuaikan strategi belajar secara real time. Yang terakhir ada aksesibilitas. Jadi, materi ini dapat diakses dari berbagai perangkat, yang dimana memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja untuk memberikan fleksibilitas yang besar bagi para pengguna. Lalu, apa saja keuntungan dari kita memanfaatkan media instructional visual digital berbasis workbook? Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan. Jadi, materi ini membuat pembelajaran lebih menarik yang dimana mendorong pengguna untuk terlibat lebih lama dan lebih dalam dengan materi. Selanjutnya ada memfasilitasi retensi informasi. Jadi, penggunaan media visual dan interaktif telah terbukti meningkatkan retensi informasi dan pemahaman untuk berbagai konsep. Selanjutnya ada mendukung gaya belajar berbeda. Jadi workbook interaktif ini dapat melayani berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik, yang dimana membuatnya efektif untuk berbagai pengguna. Yang terakhir ada mendorong kemandirian belajar. Nah, ini dapat memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk mengontrol jalannya pembelajaran mereka. Ini memungkinkan eksplorasi dan belajar secara mandiri baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, selanjutnya apa saja sih prinsip yang digunakan dalam desain visual khususnya dalam pendidikan masyarakat? Nah, prinsip ini membantu pendidik dan perancang materi pendidikan untuk menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif, yang dimana memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para audiens dengan latar belakang yang beragam. Berikut ini adalah beberapa prinsip desain visual yang sering diterapkan dalam konteks pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama ada kesederhanaan. Jadi ini dapat mengurangi kekacauan visual dengan fokus saja pada elemen yang penting. Nah, kesederhanaan ini membantu mempertahankan perhatian para audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ini menciptakan komposisi visual yang merata, baik melalui simetri atau asimetri. Nah, keseimbangan ini memberikan stabilitas dan struktur pada desain yang mana membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga ada kontras. Jadi kontras ini dapat menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk untuk memastikan perhatian dan membedakan antara elemen desain. Kontras ini sangat efektif untuk menonjolkan informasi yang penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Kemudian ada kesatuan. Jadi kesatuan ini dapat menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Kesatuan ini bisa dicapai dengan menggunakan skema warna yang konsisten, tipe font yang seragam, atau elemen visual yang berulang. Ini memastikan bahwa semua bagian materi pembelajaran terasa terintegrasi. Lalu ada penekanan. Jadi menyoroti elemen atau informasi yang penting dalam desain itu dapat menarik perhatian para audiens. Penekanan ini dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Selanjutnya ada alur visual. Jadi dengan mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan. Hal ini sering dicapai dengan menggunakan garis pandang atau tata letak yang memandu perhatian.
Lalu ada repetisi. Nah, dengan mengulangi elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, atau motif, itu dapat menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Repetisi ini membantu memperkuat identitas dan pesan dari materi pembelajaran. Selanjutnya ada ruang negatif. Jadi dengan memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai, itu untuk menciptakan definisi dan memisahkan antar elemen dalam desain. Nah, ruang negatif ini itu dapat membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Nah, selanjutnya apa saja sih penerapan dari media visual ini dalam program edukasi masyarakat? Jadi, penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat ini merupakan strategi awal yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu-isu. Nah, jadi media visual ini bisa dapat mencakup gambar, video, diagram, infografi, dan animasi. Itu dapat memudahkan penyampaian pesan yang kompleks atau penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Ini dia beberapa cara penerapan media visual khususnya dalam program edukasi masyarakat. Yang pertama ada penyuluhan dan kampanye, kedua ada pendidikan kesehatan, ketiga ada pelatihan dan workshop, keempat ada pemberdayaan masyarakat, lima ada edukasi lingkungan, yang terakhir ada penyajian informasi dalam keadaan darurat. Jadi, penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat tidak hanya sekedar meningkatkan daya tarik visual dari materi edukatif, tapi ini juga dapat memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Nah, dengan strategi yang tepat, media visual ini dapat menjadi alat yang sangat kuat dan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat media visual instruksional yang menarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, ada kenali audiens Anda. Ini bisa dengan memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi belajar audiens Anda. Yang dimana ini dapat membantu menyesuaikan kompleksitas, gaya, dan jenis media visual yang akan digunakan. Lalu dengan menyesuaikan konten dengan level pemahaman audiens. Dengan cara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari jargon yang tidak perlu. Yang kedua, yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi jelaskan apa saja yang ingin Anda capai dengan media visual tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat membimbing proses desain dan pengembangan media Anda. Lalu, pastikan tujuan pembelajaran itu dapat diukur sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Yang ketiga, yaitu pilih jenis media visual yang tepat. Ini dapat mengkombinasikan berupa gambar, diagram, video, animasi, atau infografik yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Dan pastikan juga media visual ini memiliki resolusi yang tinggi dan estetika yang baik. Ini dapat menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang keempat, yaitu terapkan prinsip desain visual. Jadi hindari desain yang terlalu rumit atau berlebihan. Nah, gunakan elemen desain yang sederhana untuk memfokuskan perhatian pada poin-poin penting saja. Lalu gunakan kontras warna, itu juga penting untuk menonjolkan informasi yang penting dan menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Dan pastikan juga semua elemen visual itu terintegrasi dengan baik untuk menciptakan tampilan yang kohesif dan profesional. Yang kelima, yaitu buat konten yang interaktif dan partisipatif. Nah, maksudnya ini dengan bisa menambahkan elemen interaktif seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk menciptakan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Nah, gunakan juga narasi atau storytelling untuk membuat konten lebih menarik dan relatable. Lalu yang keenam yaitu uji dan dapatkan umpan balik. Nah, uji media visual pada sekelompok kecil audiens target Anda untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Dan juga lakukan revisi berdasarkan umpan balik dan terus tingkatkan kualitas media visual Anda. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas. Kumpulkan data ini dengan bisa menggunakan survei, tes, dan metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu, analisis data yang dikumpulkan tadi itu dapat membuat penyesuaian dan perbaikan pada media visual di masa yang akan datang.
Selanjutnya ada teknik produksi media visual. Ini dapat mencangkup berbagai metode dan proses yang digunakan untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Yang pertama ada fotografi, lalu ada videografi, kemudian ada desain grafis, lalu ada animasi, lalu ada penggunaan software khusus. Ini bisa di-highlight contohnya seperti penggunaan Adobe Photoshop untuk editing foto, atau Adobe After Effects untuk efek visual, atau Adobe Illustrator untuk desain grafis, dan Autodesk Maya untuk animasi 3D antara lain. Nah, selanjutnya ada integrasi multimedia. Ini perlu di-highlight juga. Ini bisa menggabungkan berbagai jenis media visual dan audio seperti teks, gambar, video, dan suara untuk menciptakan presentasi multimedia yang kaya dan dinamis. Dan yang terakhir yaitu prinsip desain universal. Ini cukup di-highlight juga ya. Ini contohnya seperti menerapkan prinsip desain universal untuk memastikan bahwa media visual dapat diakses dan dinikmati oleh audiens yang luas, termasuk individu dengan disabilitas. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai teknik produksi media visual. Jadi, teknik produksi media visual yang efektif itu memerlukan pemahaman yang baik tentang alat, prinsip desain, dan cara terbaik untuk menyampaikan pesan atau cerita secara visual. Selain teknis, kreativitas dan inovasi juga memainkan peran yang penting dalam menciptakan media visual yang menarik dan berdampak. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran yang baik? Jadi, ini merupakan proses yang penting untuk membantu pendidik dan pengembang materi pembelajaran untuk memahami seberapa baik media tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar para peserta didik. Nah, berikut ini beberapa langkah dan pertimbangan utama dalam mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuan evaluasi. Jadi, mulailah dengan mengidentifikasi tujuan spesifik media visual tersebut, seperti meningkatkan pemahaman tentang konsep tertentu, memperkuat ingatan, atau mendukung penerapan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu gunakan metode evaluasi yang tepat. Di sini mencakup tiga aspek. Yang pertama ada kuantitatif, melakukan survei dan kuis pada pembelajaran untuk mengukur peningkatan pengetahuan atau pemahaman. Selanjutnya ada kualitatif, contohnya melakukan sesi wawancara atau diskusi kelompok yang dimana untuk mendapatkan umpan balik mendalam tentang pengalaman belajar dan persepsi terhadap media visual. Dan yang terakhir yaitu observasi. Lakukan pengamatan langsung terhadap interaksi peserta didik dengan media visual dan pengamatan terhadap tingkat keterlibatan dan minat mereka. Lalu yang ketiga, evaluasi keterlibatan peserta didik. Nah, ini mencangkup beberapa interaksi antar peserta didik dengan media visual. Jadi, tingkat keterlibatan bisa menjadi indikator yang kuat efektivitas media dalam menarik perhatian dan mempertahankannya. Lalu yang keempat yaitu ada ukur pemahaman dan retensi. Nah, evaluasi peningkatan pemahaman konsep antar informasi sebelum dan setelah penggunaan media visual. Ini bisa dilakukan melalui tes, aplikasi praktis dari pengetahuan atau aktivitas pembelajaran lainnya. Lalu yang kelima, periksa penerapan pengetahuan. Evaluasi bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari media visual dalam situasi nyata atau melalui simulasi. Yang keenam, analisis umpan balik. Maksudnya, kumpulkan analisis umpan balik dari peserta didik tentang kejelasan, relevansi, dan kegunaan media visual. Jadi, pertimbangkan juga memasukkan tentang aspek desain seperti estetika, kejelasan audio atau visual, dan navigasi. Selanjutnya, lakukan revisi berdasarkan temuan. Maksudnya, gunakan temuan dari evaluasi untuk melakukan revisi dan perbaikan pada media visual. Ini mungkin mencangkup penyesuaian pada konten, desain, atau cara pengguna media visual dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu literasi dan pengujian lanjutan. Jadi, setelah revisi dilakukan, uji kembali media visual untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat telah meningkatkan efektivitasnya. Nah, proses evaluasi ini dapat iteratif dengan beberapa siklus pengujian dan perbaikan. Jadi, dengan melalui evaluasi yang cermat dan responsif terhadap umpan balik, media visual ini dapat disempurnakan untuk mendukung hasil belajar yang optimal bagi para peserta didik.
Nah, kita sudah masuk di penghujung materi. Jadi itu dia tadi penjelasan materi mengenai proses produksi media visual digital pembelajaran. Mohon maaf jika saya ada salah dan kurang kata dalam menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.